ketika keberadaanmu jadi perhatian warga kampung tuh, Sob. Ih, ada Karaka juga ternyata. Udah lama, Kak, gajahnya ada di kampung sana. Terus itu gajahnya emang mau diapain sih? Kok pada serius gitu? Loh? Kok Otan malah ditinggalin? Tunggu, Kak. Otan masih belum paham ada apa sebenarnya. Nah, Otan, beginilah suasananya nih ketika tim gabungan pengusir gajah liar sedang menjalankan tugasnya. Bukan cuma manusia-manusia aja, tapi didampingin oleh dua gajah jantan yang siap masuk ke dalam hutan. Begitu Pak ya, Bang ya? Nah, kita mau menuju ke dalam hutan sana. Semoga targetnya bisa ketemu. Oke. Semangat, Pak! Jadi ada tugas penggiringan gajah liar. Pantesan aja pada serius banget. Gimana Bang? Di depan udah ada gajah liar. Jadi gimana sekarang? Wah, nih Otan ini udah ada nampak ya, terlihat ya, nampak. gajah liar ya. Ya. Wah, berarti udah gimana Pak kalau udah lihat ini? Kalau udah ini harus ada Selanjutnya tindakan apa? pembakaran mercon untuk mengusir dia supaya jangan masuk ke masyarakat. Oh, ada bakar yang tadi kita bawa. Ya, ada mercon. ini dia. Kalau gitu segera nyalakan merconnya, Kak. Supaya gajah liarnya tidak semakin mendekat ke pemukiman warga. Dengan adanya tindakan awal ini, diharapkan gajah liar terganggu dengan suara yang dihasilkan mercon. Situasi sangat berbahaya ketika rombongan tim penggiring gajah liar bertemu dengan kawanan gajah liar di tengah hutan. Beruntung jika gajah liar langsung balik mundur. Tapi sangat berbahaya ketika kawanan gajah liar seketika menyerang. Kalau situasi ini terjadi, dipastikan akan ada pertarungan antar gajah tanpa kendali. Makanya manusia yang ada dalam tim tersebut harus punya keahlian khusus. Termasuk mengendalikan gajah yang dibawa, juga punya keahlian untuk menyelamatkan diri dan juga teman-teman di dalam tim tersebut. Lain saat ini, lain zaman dulu. Menurut cerita masyarakat, gajah liar dahulu bisa diusir dengan menggunakan bunyi-bunyi yang sangat nyaring. Salah satunya meriam bambu. Seiring berjalannya waktu, gajah liar semakin belajar dan tahu kalau sumber suara yang dihasilkan ternyata dari meriam bambu dan tidak bisa melukai mereka. Akhirnya, gajah terus melaju ke area pemukiman dan cara meriam bambu sudah tidak digunakan lagi. Konflik gajah liar dengan masyarakat bukan hal baru di wilayah Provinsi Aceh. Kejadian ini sudah terjadi sejak dulu dan masih terjadi sampai sekarang. Konflik ini terjadi karena masyarakat menganggap gajah liar adalah perusak. Seperti merusak kebun, bahkan lingkungan pemukiman, dan bisa membuat kekacauan yang luar biasa. Sejatinya, gajah adalah hewan berkoloni yang selalu berpindah tempat mengikuti rute tertentu, teman. Para peneliti menemukan fakta bahwa gajah tidak pernah mengubah rute perjalanannya saat migrasi. Gajah akan kembali melewati jalur migrasinya meski berselang lama. Otan umpamakan jalur di peta ini adalah rute dia berpindah tempat, teman. Setelah beberapa tahun, dia akan melewati rute yang sama. Padahal seringkali di rute tersebut tumbuh permukiman penduduk atau lahan bercocok tanam baru. Itulah mengapa gajah jadi sering dituduh merusak perkebunan atau masuk menyerang rumah warga tanpa alasan. Kasihan kamu, Sob, jadi dituduh yang enggak-enggak. Padahal kamu kan cuma melewati rute migrasi yang kamu ingat ya. Oh iya teman, tahu nggak kenapa gajah suka bermain lumpur? Tujuan utamanya untuk membuat kulit mereka tetap lembab dan dingin. Karena hewan herbivora ini tidak memiliki kelenjar keringat pada kulitnya. Selain itu, lumpur juga mereka gunakan untuk melindungi kulit dari gigitan lalat darah.
Makanya kalau diperhatikan lebih teliti, gajah sangat sering menyemprotkan air atau juga lumpur ke atas badannya. Sebisa mungkin mereka akan membuat kulit tetap lembab dengan bermain di kubangan lumpur seperti ini. Karaka dan Paman lagi cari siapa? Jojo sama Isabel. Siapa tuh mereka? Ada orang hilang, Kak. Sepertinya Otan harus bantu nih. Ayo teman di rumah, kita bantu Karaka dan Paman. Isabel! Ben! Pak, itu Pak ya? Nah, Otan, itu dia Tan tuh. Jojo sama Isabel itu mereka lagi mandi di sana. Ayo kita ke sana. Ayo Bang. Akhirnya ketemu juga. Ya udah, ayo Kak. Segera kita mendekat ke sana. Otan, ayo Tan. Kita main air bareng. Isabel sama Jojo. Kenalin nih teman, Jojo atau Johanna dan Isabella adalah gajah betina yang ada di CRU Sampoy Niet. Sesuai dengan namanya, Conservation Response Unit punya peran untuk mengkonservasi hewan khususnya gajah. Ini Jo, Isabel. Ayo, main lumpur udah, main air juga udah. Pasti kalian lapar kan? Makan dulu ya Sob, Karaka sudah bawakan makanan spesial untuk kalian berdua. Mereka suka banget makan rumput, buah-buahan, juga pelepah pohon jenis palem-paleman. Duh, Otan jadi lapar liatin kalian makan. Kayaknya lahap-lahap banget. Pelan-pelan ya Sob, biar nggak keselak. Ini sebenarnya cuma cemilan nih buat mereka berdua. Karena satu hari perlu sekitar 10% dari berat badannya. Ini contoh berapa Isabel nih? Beratnya sekarang 1 ton 900 sampai 2 ton. Artinya selama 24 jam dia perlu makan sekitar 190 kilogram. Ini cuma cemilan. Cemilan doang Tan. Ayo makan lagi Den. Woi, banyak juga kalian makannya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap CRU yaitu ketersediaan makanan untuk para gajah. Karena ini menyangkut keberlangsungan hidup hewan dilindungi penghuni tanah Sumatera ini. Apa? Masih mau makan lagi? Gak cukup Sob, pisang 2 tandan sama tambahan rumput. Apa? Mau cuci mulut pakai buah semangka? Nah, Otan tahu kan kalau Sobat Otan ini adalah salah satu hewan yang paling cerdas. Nah, kira-kira tahu nggak volume otaknya atau ukuran otaknya ada sebesar apa? Nah, ini dia. Kurang lebih ukuran otak si gajah ada sebesar semangka yang Karaka pegang ini. Ini sekitar hampir 6 kilo. Besar banget. Walah, besar juga volume otak kamu ya Sob. Pantesan aja kamu disebut salah satu satwa yang cerdas. Teman di rumah tahu nggak? Bicara ukuran otak gajah jauh lebih besar 3 kali lipat loh dibandingkan dengan ukuran otak manusia. Nah, Otan, sekarang kita cari tahu Tan ya. Kira-kira 1 kali menghisap gajah bisa menghabiskan seberapa banyak air dalam ember ini? Nih, Otan lihat dulu nih. Airnya segini sekarang. Coba Sob, kira-kira berapa banyak kamu menghisap air dalam 1 kali hisapan? Nah, Otan, tuh lihat sini Tan. Ini airnya berkurang tuh lihat. Yang tadinya segini, jadinya segini. Sekitar ya 3 jari Karaka. Gajah Johanna ternyata bisa menghisap air kurang lebih 3 liter dalam 1 kali hisapan. Belalai gajah jadi salah satu bagian tubuh gajah yang sangat penting. Hampir sebagian aktivitasnya dibantu oleh belalai. Mulai dari untuk bernafas, untuk mengambil makanan, menghisap air, dan masih banyak lagi. Bisa dibilang, belalai punya peran seperti 2 tangan pada manusia.
Karena ukurannya yang besar dan kuat, gajah dipercaya tidak takut pada hewan apapun. Namun bukan berarti gajah berani kepada semua jenis hewan, teman. Rupanya ada satu hewan yang dia takuti. Kalau yang nebak tikus, itu jelas hoax ya teman. Gajah takut kepada tikus hanya ada di film-film kartun. Jawaban yang benar adalah lebah. Serangan lebah yang menyengat secara berkelompok dipercaya mampu menyakiti si gajah meski kulitnya tebal dan keras. Makanya nggak heran kalau mendengar dengungan koloni lebah dari kejauhan saja, gajah pasti akan memilih kabur atau berendam di dalam sungai agar selamat.